Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah biaya menjadi Kristen, mengekspresikan kasih pengorbanan dalam tindakan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 10 ayat 36 sampai ayat 37 yang berbunyi sebagai berikut. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, dan perbuatlah demikian. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 10, ayat 36 sampai ayat 37, yaitu perikop yang melanjutkan perumpamaan orang Samaria yang baik hati, yang diceritakan Yesus sebagai jawaban atas pertanyaan tentang mengasihi sesama manusia, yang telah dibahas dalam video kemarin. Saat ayat-ayat ini ditulis, sekitar abad pertama di Yudea, perselisihan masyarakat sering terjadi, khususnya antara orang Yahudi dan orang Samaria. Perpecahan ini tidak hanya didasarkan pada perbedaan etnis, tetapi juga pada perbedaan agama yang disertai prasangka budaya. Pertanyaan ahli Taurat tentang siapa yang memenuhi syarat sebagai sesama kita manusia, berakar kuat dalam konteks perpecahan dan eksklusivitas masa itu. Hal ini mencerminkan pola pikir umum pada masa itu, di mana belas kasih dan kebaikan seringkali hanya ditujukan kepada orang-orang di komunitas atau lingkaran sosialnya sendiri saja. Dalam konteks ini, Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menantang definisi sempit tentang bertetangga dan pertemanan, dan untuk menyoroti panggilan universal untuk mengasihi dan peduli terhadap orang lain, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Saat merefleksikan makna dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati, yang terdapat dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita diperhadapkan pada pesan mendalam tentang kasih yang rela berkorban, yang dicontohkan oleh tindakan nyata dari orang Samaria dalam ilustrasi itu. Dalam konteks kita saat ini, yang ditandai dengan fragmentasi sosial, polarisasi politik, dan perpecahan budaya, pesan cinta kasih yang rela berkorban, tetap relevan, dan bahkan semakin diperlukan. Panggilan Tuhan untuk mengungkapkan kasih yang berkorban dalam tindakan nyata, menantang kita untuk melampaui batas-batas kepentingan dan kenyamanan diri sendiri, dan untuk memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Hal ini mengajak kita untuk merangkul etos pelayanan yang radikal dari orang Samaria, yang rela mengorbankan waktu, sumber daya, dan reputasinya, demi untuk merawat orang asing, bahkan orang yang memusuhinya, yang sedang membutuhkan pertolongan. Di dunia yang ditandai oleh individualisme dan sikap mementingkan diri sendiri, perumpamaan ini mengingatkan kita, bahwa pemuridan Kristen yang sejati, menuntut kita untuk memperhitungkan harga dari belas kasih dan kesediaan untuk berkorban, demi orang lain. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita dipanggil untuk menanggapinya dengan kerendahan hati, keyakinan, dan tindakan nyata. Pertama, kita ditantang untuk memeriksa hati kita sendiri, dan menyingkirkan sikap atau prasangka apapun yang menghalangi kita untuk mengasihi sesama kita dengan penuh pengorbanan. Hal ini mungkin melibatkan kita untuk keluar dari zona nyaman, berinteraksi dengan mereka yang berbeda dari kita, dan secara aktif mencari peluang untuk memberikan belas kasihan dan kasih sayang. Kedua, kita dipanggil untuk memupuk gaya hidup yang bercirikan kasih tanpa pamrih dan kemurahan hati. Hal ini mungkin mengharuskan kita untuk mengevaluasi kembali prioritas kita, menggunakan sumber daya kita dengan bijak, dan memprioritaskan kebutuhan orang lain di komunitas kita dan sekitarnya. Yang terakhir, kita dipanggil untuk menjadi agen rekonsiliasi dan transformasi di dunia yang rusak, yang secara aktif berupaya mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan perdamaian bagi semua anak-anak Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih akan kebijaksanaan abadi tentang kasih yang rela berkorban. Berilah kami keberanian untuk bayar harga, dengan mengikuti jejak-Mu, menerima biaya pemuridan dengan sukacita dan ketaatan. Semoga Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengasihi dengan penuh pengorbanan, melayani tanpa pamrih, dan membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.